Selamat datang, hari ini kita akan ngobrolin satu benda yang pasti udah nggak asing lagi, piano. Kelihatannya sih cuma tuts hitam dan putih biasa ya, tapi di baliknya ada cerita panjang banget loh tentang bagaimana cara kita mendengar dan merasakan musik akhirnya terbentuk jadi seperti sekarang. Kita lihat piano ini di mana-mana kan? Di sudut ruang keluarga, di panggung konser yang megah, atau di ruang latihan musik sekolah. Saking seringnya kita lihat, piano jadi kayak bagian dari pemandangan aja, sesuatu yang kadang kita anggap remeh. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, kenapa ya bentuknya begitu? Kenapa suaranya khas banget? Nah, di balik setiap tutsnya ada sejarah panjang soal inovasi, persaingan, dan pilihan-pilihan yang akhirnya membentuk cara kita menikmati musik hari ini. Yuk kita telusuri bareng-bareng ceritanya dari awal. Oke, untuk bisa ngerti piano modern, kita harus mundur dulu jauh ke belakang. Tepatnya ke awal abad ke-18, di mana para musisi saat itu punya satu masalah besar yang pengen banget mereka pecahkan. Jadi, sebelum ada piano, yang jadi rajanya itu alat musik namanya harpsichord. Cara kerjanya unik, senarnya itu dipetik, bukan dipukul. Mirip gitar gitu deh. Suaranya sih indah, tapi ada satu masalah. Volumenya segitu-gitu aja. Mau tutsnya ditekan pelan atau sekencang apapun, suaranya tetap sama. Para musisi saat itu ngerasa, aduh kurang ekspresif nih. Nah, disinilah solusinya datang. Ada seorang jenius bernama Bartolomeo Cristofori. Dia ini teknisi instrumen buat keluarga super kaya dan berpengaruh, keluarga Medici. Dia kepikiran sebuah ide yang brilian. Gimana kalau senarnya nggak dipetik tapi dipukul pakai palu kecil? Dengan begitu, kekuatan pukulan bisa ngatur volume suara. Keren kan? Awalnya, dia kasih nama ciptaannya itu, siap-siap ya, Gravicembalo col piano e forte. Panjang banget kan? Artinya yaitu tadi, harpsichord besar yang bisa main lembut dan keras. Untungnya, kita singkat jadi piano aja. Tapi, jangan dikira penemuan sehebat ini langsung viral. Nggak sama sekali, butuh waktu sekitar 50 tahun. Bayangin, setengah abad baru deh piano ini benar-benar disukai orang. Dan lucunya, itu pun kejadiannya bukan di Italia tempat asalnya, tapi justru di London. Oke, sekarang kita pindah ke London tahun 1760-an. Disinilah nasib piano berubah drastis. Dari cuma sekedar penemuan unik, jadi sebuah fenomena budaya yang besar. Jadi, apa sih rahasianya? Pertama, muncul model piano kotak yang ukurannya lebih kecil dan pas banget buat ditaruh di rumah. Kedua, ada influencernya. Zaman dulu juga udah ada loh, namanya J.C. Bach, komposer terkenal yang kebetulan jadi guru musik keluarga kerajaan. Nah, kalau udah keluarga kerajaan yang mainin gimana? Langsung deh semua orang jadi pengen punya. Tiba-tiba, punya piano itu bukan lagi soal musik, tapi soal status sosial. Setelah jadi populer, perlombaan pun dimulai. Para pembuat piano di seluruh Eropa langsung tancap gas, berlomba-lomba berinovasi. Masing-masing punya bayangan sendiri tentang suara piano yang ideal itu harusnya seperti apa. Pokoknya, semua orang pengen yang lebih. Lebih banyak nada, artinya keyboardnya harus dibikin lebih panjang. Dan yang paling penting, volume yang lebih kencang. Biar suaranya nggak cuma kedengaran di ruang keluarga, tapi bisa menggelegar di gedung konser yang besar. Otomatis, desain pianonya pun jadi makin besar dan makin kokoh. Perlombaan ini akhirnya melahirkan dua aliran utama. Di London, ada pembuat kayak Broadwood yang bikin piano dengan suara yang kuat, megah, dan tutsnya lebih berat. Sementara itu di Wina, seleranya beda. Mereka lebih suka suara yang halus, detail, dengan tuts yang lebih ringan. Cocok banget buat mainin musiknya Mozart atau Schubert. Jadi, sama-sama piano, tapi kepribadiannya beda jauh. Nah, tapi para pembuat piano di London ini nggak cuma ngandelin firasat. Firma Broadwood contohnya melakukan sesuatu yang modern banget buat zaman itu. Mereka beneran konsultasi sama para ilmuwan. Mereka pakai perhitungan matematika buat menyempurnakan desain dan suara piano mereka. Canggih kan? Cara pembuatannya pun jadi ikut berubah. Seiring revolusi industri muncullah spesialisasi. Jadi ada bengkel yang tugasnya cuma bikin rangka, ada yang khusus bikin keyboard. Bahkan ada pengrajin dengan nama yang unik banget, Bellyman, yang tugasnya cuma satu, bikin papan suara, bagian paling penting buat ngasilin bunyi. Ini udah kayak cikal bakal sistem produksi massal modern.
Nah, semua perjalanan ini akhirnya membawa kita ke piano modern yang kita kenal sekarang. Sebuah instrumen yang kuat, seragam, dan bisa diandalkan. Tapi, dalam proses mengejar kesempurnaan ini, ternyata ada sesuatu yang hilang. Jadi, ini poin pentingnya. Piano modern yang kita kenal sekarang ini adalah hasil dari serangkaian pilihan. Orang-orang zaman itu lebih memilih kekuatan dan keseragaman suara di atas variasi dan keunikan. Akibatnya, beberapa fitur yang sangat ekspresif dari piano-piano model awal pelan-pelan menghilang. Dan ini bagian yang paling menakjubkan. Piano-piano zaman dulu itu ternyata punya banyak suara rahasia. Ada fitur namanya moderator yang bisa bikin suaranya jadi super lembut, kayak magis gitu. Ada juga bassoon stop yang bikin suara bassnya jadi agak mendengung aneh. Kontrol efeknya bahkan pakai tuas lutut, bukan pedal kaki. Coba bayangin, ada beberapa piano yang bahkan punya drum dan simbal mini di dalamnya. Sayangnya, di akhir tahun 1800-an, demi efisiensi dan kekuatan, hampir semua fitur unik ini hilang. Desain piano akhirnya distandarisasi, menjadi instrumen bertenaga besar yang kita kenal dan mainkan di seluruh dunia hari ini. Satu standar untuk semua. Dan ini yang akhirnya membawa kita pada sebuah perenungan. Kisah piano ini sebenarnya bukan cuma soal alat musik, tapi cerminan dari pola yang lebih besar. Dalam perjalanan kita mengejar efisiensi dan standarisasi, baik itu di teknologi, budaya, atau ide-ide, mungkin ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya, kira-kira suara-suara unik apa lagi ya yang tanpa sadar sudah kita singkirkan?